Minasan, ohayo gozaimasu. Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Bagaimana pembelajaran di bab 8 part pertama? Apakah ada kendala? Kalau misalnya ada kendala, jangan sungkan ya, jangan malu untuk bertanya. Jadi santai saja. Silakan tulis di kolom komentar. Jika di bab 8 part 1 kita belajar mengenai lama-lama ruangan di perusahaan, terus menanyakan keberadaan seseorang. Lah untuk di part kedua kita akan belajar mengenai posisi barang. Apakah itu di atas, di bawah, di samping atau di dalam. Kita juga akan belajar mengenai kata tunjuk. Kita langsung masuk ke materinya. Ya di bab 8 part kedua targetnya kalian mampu bertanya jawab mengenai tempat meletakkan suatu barang di tempat kerja. Baik, ini adalah ichi. Ichi artinya posisi. Kalau uwe, uwe itu di atas, sta di bawah, naka di dalam, yoko di samping. Kita simak audionya sambil kalian melakukan shadowing ya. 1、A、上、 B、下、 C、中、 D、横。 Baik, sekarang kita main tebak-tebakan ya. Silakan kalian tebak dari audio berikut ini. 1、中です。 2、上です。 3、横です。 4、下です。 Baik, jawabannya adalah ya, selanjutnya simaklah percakapan berikut. Orang-orang berikut mencari sesuatu yang mereka butuhkan di tempat kerja dan bertanya kepada orang di dekatnya. Di manakah benda 1 sampai 5? Berikan gambar ya, bintang pada ilustrasi. Oke, kita lihat langsung ke audionya. 1、海苔はどこにありますか？ここです。引き出しの中にあります。はい、どうぞ。あ、すみません。 Baik, berada di mana benda yang dimaksud? Ya, di dalam ya, dalam naka artinya. Yang kedua, 2、すみません。ガムテープはどこですか？ガムテープ？あそこです。箱の中。ああ、わかりました。 baik yang kedua, ya di dalam juga ya, naka ya. Hako itu kotak. Yang ketiga, 3、すみません。ファックスはどこにありますか？ああ、あそこ。コピー機の横。あ、わかりました。ありがとうございます。 baik yang ketiga, berada di mana? Ya, di yoko ya, samping. Yang selanjutnya, 4、ハサミありますか？ああ、そこにあります。机の上です。ああ、ありがとうございます。 jawabannya adalah yang kelima. 5、ゴミ箱は。ああ、そこそこ。机の下。あ、ありました。 Ya, di bawah ya. Sta. Simaklah sekali lagi di antara kata tunjuk koko, soko, asoko, manakah yang digunakan untuk memberitahu letak barang yang ditanyakan. Berikan tanda centang pada kotak yang tersedia. Baik, jadi sedikit pembahasan. Kalau untuk koko, koko artinya di sini. Soko, soko itu di situ ya. Di situ. Di situ maksudnya dekat dengan lawan bicara. Kalau asoko, asoko itu di sana. Jadi
benda tersebut jauh dari pembicara dan lawan bicara. Baik, kita simak lagi ya audionya. Mana yang masuk ke koko, soko, dan asoko? 1、海苔はどこにありますか？ここです。引き出しの中にあります。はい、どうぞ。あ、すみません。 Baik, yang pertama jawabannya ada di koko ya. Koko di sini karena dekat pembicara dan lawan bicaranya dekat ya. Oke, dan selanjutnya yang kedua. 2、すみません。ガムテープはどこですか？ガムテープ？あそこです。箱の中。ああ、わかりました。 Yang kedua jawabannya asoko ya, di sana. Kenapa asoko? Karena jauh antara pembicara dan lawan bicara. Yang ketiga. 3、すみません。ファックスはどこにありますか？ああ、あそこ。コピー機の横。あ、わかりました。ありがとうございます。 Baik, yang ketiga. Asoko juga ya. Yang keempat. 4、ハサミありますか？ああ、そこにあります。机の上です。ああ、ありがとうございます。 Baik, yang keempat. Iya, soko. Kenapa soko? Karena dekat dengan lawan bicara. Yang terakhir, yang kelima. 5、ゴミ箱は。ああ、そこそこ。机の下。ありました。 Baik, yang kelima. Soko juga ya. Sudah tahu kan ya kenapa jawabannya soko? Karena dekat dengan lawan bicara. Baik, ya selanjutnya simak audio berikut. Lalu kalian isi yang di garis bawah ini. 海苔はどこにありますか？ここです。ガムテープはどこですか？あそこです。ハサミありますか？そこにあります。 Baik, jawabannya adalah menurut kalian apakah perbedaan koko, soko, dan asoko? Pikirkanlah dengan melihat ilustrasi yang pertama ya. Bagian kedua yang tadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Jadi kalau koko itu di sini, soko di situ, asoko di sana. Oke, kita yang kedua. 引き出しの中にあります。コピー機の横。机の上です。机の下。 Baik, yang kedua jawabannya adalah oh ya. Ungkapan apakah yang digunakan ketika menjelaskan letak suatu benda? Nah, jadi untuk menjelaskan letak suatu benda menggunakan partikel no dan ini ya, dan naka nih. Naka, yoko, ue, sta ya. Ini letak-letaknya. Menjelaskan suatu benda menggunakan naka, yoko, ue, dan sta. Baik, selanjutnya kita masuk ke pola kalimat. Ya, kata benda ya, atau mono, wa, koko, soko, asoko ni arimas. Nah, ini ada ilustrasinya. Kalau koko berarti dekat dengan pembicara. Kalau soko dekat dengan lawan bicara. Asoko
jauh antara pembicara dan lawan bicara. Contohnya hasami wa soko ni arimasu. Pada bab ini digunakan ketika memberitahukan letak alat tulis, peralatan atau benda. Kata kerja aru ada digunakan ya untuk menyatakan keberadaan suatu benda. Aru berarti arimasu. Lalu membubuhkan partikel wa pada nama benda akan menjadikannya sebagai topik. Contohnya hasami wa, untuk menunjukkan letak benda tersebut gunakan partikel ni, seperti pada frase soko ni, di situ. Kata penunjuk tempat ada 3, yaitu koko, soko, asoko. Penggunaannya ditentukan berdasarkan posisi pembicara dan lawan bicara. Baik, kalau koko digunakan ketika menunjukkan benda yang dekat dengan pembicara. Kalau soko digunakan ketika menunjuk tempat yang dekat dengan lawan bicara. Kalau asoko digunakan ketika menunjukkan tempat yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Nani li arimasu dapat diganti dengan nani desu untuk menyederhanakannya. Lah, ketika menanyakan di mana letak suatu benda, gunakanlah doko atau di mana, dan katakan nani wa doko ni arimasu ka atau nani wa doko desu ka. Contohnya, sumimasen, nori arimasu ka? Maaf, lem ada di mana ya? Koko ni arimasu, di sini. Kopi kiwa doko ni arimasu ka? Mesin fotokopi ada di mana ya? Asoko desu. Baik, pola yang selanjutnya adalah kata benda no, lalu ditambah posisi atau ichi ya, bahasa Jepangnya ni arimasu. Contohnya, hikidashi no nakani arimasu, ada di dalam laci. Ungkapan ini digunakan ketika menjelaskan letak suatu secara rinci. Pada bab ini digunakan ketika memberitahukan letak alat tulis, peralatan maupun benda lainnya di tempat kerja. Menjelaskan letak atau posisi sesuatu yang dihubungkan dengan benda lainnya dengan menggunakan no, ue, naka, sta ya. Ue itu atas, naka dalam, sta di bawah. Contohnya, Bakusu wa doko ni arimasu ka? Faksimil ada di mana? Asoko desu. Kopiki no yoko desu, di sebelah mesin fotokopi. Gomi bako arimasu ka? Tempat sampah ada di mana ya? Soko desu. Sukue no sta ni arimasu. Di situ, di bawah meja. Baik, yang selanjutnya kita akan belajar tentang arimasu dan imasu. Ada dua perbedaan. Arimasu digunakan untuk benda yang tidak bergerak ya. Ini harus diingat ya. Arimasu untuk benda yang tidak bergerak, seperti peralatan di tempat kerja. Sedangkan imasu digunakan untuk sesuatu yang bergerak, seperti manusia dan hewan. Ini kita lihat perbedaannya ya. Untuk arimasu menjelaskan keberadaan sesuatu atau seseorang. Polanya adalah tempat di, lalu benda atau mono ga arimasu. Koko ni tempat. Reizoko itu adalah benda, ga arimasu. Di sini ada lemari es. Kalau untuk imasu, tempat ya atau basho bahasa Jepangnya, ni lalu ditambahkan orang atau hewan. Orang bahasa Jepangnya hito, hewan bahasa Jepangnya dobutsu. Ga imasu. Jadi jelas ya perbedaannya ya antara arimasu dan imasu ya. Asoko ni neko ga imasu. Di sana ada kucing. Perbedaan yang kedua, bertanya di mana sesuatu atau seseorang berada. Nah, benda wa doko ni arimasu ka? Jadi tinggal bertanya dengan doko ya. Doko kan berarti kan posisi ya, di mana ya. Arimasu ka tinggal ditambahkan arimasu ka. Kalau untuk hewan atau orang ditambah wa doko ni imasu ka. Contohnya ya, nori wa doko ni arimasu ka? Lem ada di mana ya? Kalau untuk orang, yamada san wa doko ni imasu ka? Perbedaan yang selanjutnya adalah menjelaskan di mana sesuatu atau seseorang berada, yaitu benda wa lalu tempat ni arimasu. Contoh, nori wa, nori benda ya,
Hikidashi no nakani, ya hikidashi no nakani berarti kan menjelaskan tentang posisi ya di dalam laci. Hikidashi no nakani arimasu. Yang selanjutnya untuk imas, orang atau hewan, wa tempat ni imas. Yamada-san wa shokudo ni imas. Yamada-san ada di kantin. Baik, silakan kalian simak percakapan berikut ini sambil melakukan shadowing. すみません。ハサミはどこにありますか？そこにあります。机の上です。ありがとうございます。すみません。ガムテープはどこですか？あそこです。箱の中にあります。ありがとうございます。 Baik, sekarang silakan kalian berlatih dengan menggunakan ilustrasi sambil kalian bertanya ya dengan teman kalian untuk menanyakan tentang letak sesuatu benda. Yang keempat, targetnya kalian mampu melihat tanda di pintu masuk suatu ruangan dan memahami ruangan apakah itu. Baik, lihatlah tanda ruangan berikut ini. Anda sedang melihat tanda berbagai ruangan di tempat kerja. Nah, yang pertama ini ruangan apa nih kira-kira? Ini ada hanger ya, hanger dan orang. Yaitu untuk ruang ganti ya. Koishitsu. Ya, koishitsu. Yang kedua adalah kaigishitsu. Kaigishitsu adalah ruang rapat ya. Yang ketiga itu ada gambar merokok ya, merokok lalu warna hijau ya. Smoking area. Smoking area bahasa Jepangnya Kitsuenjo ya. Kitsuenjo. Yang keempat ini dari gambarnya tentang menerima tamu ya. Osetsu shitsu. Osetsu shitsu. Tadi ya ada di bawah ya. Lalu yang kelima, jimusho. Ya, jimusho ruang administrasi. Yang keenam adalah soko. Soko itu gudang. Baik, untuk pelajaran di bab 8 selesai sampai di sini. Kalau misalnya kalian masih bingung, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas ya. Baik, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Silakan kalian share sebanyak-banyaknya video ini agar banyak yang mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Kalau misalnya kalian masih bingung untuk menulis hiragana katakana, cara menghafalnya bagaimana, silakan buka di video-video sebelumnya. Oke, jah mata.